Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayat. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, duhai Rasulullah, saya dengar ini firman dari Allah, siapa yang berbuat jahat Allah bakal balas dengan kejahatan. Enggak bilang Allah ampuni, enggak. Allah maafin, kagak. Siapa yang berbuat jahat Allah balas. Al-Muntaqim. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat balasannya. Ada balasannya. Enggak kemudian mayyamal su'an yughfar. Siapa yang berbuat jahat dimaafin. Enggak. Man ya'mal su'an. Siapa yang beramal buruk diingat-ingat sama kita, itu semuanya bakal dibalas oleh Allah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayat. Saya ini rasanya enggak ada kebahagiaan dalam hidup ini mendengar firman Allah. Betapa banyak perbuatan salah yang telah saya lakukan. Saya bakal menerima semuanya daripada kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Hari-hari saya penuh dengan yang terbaik bagi hambanya. Sebab wal khairu wasyarru bimasyiatillah, tadi di Ratibul Haddad. Sehat, sakit, ketetapan Allah. Ada hikmah besar kalau kita mengalami sakit dalam rangka membakar dosa-dosa. Tanya lagi sama Nabi, alaisa yusibakal adha. Bukankah engkau pernah ngalamin dan tertimpa cobaan hidup? Pernah disakiti orang? Ya Allah, sering ya Rasul. Pernah didolimi orang? Jangan ditanya. Sering banget. Itulah disakiti orang tuh dalam rangka Tuhan ngapus dosa-dosa kita. Oh begitu. Ada orang ngata-ngatain, iya itu dalam rangka diambilin dosa kita. Enggak usah dibalas. Nanti dosa dia pindah sama kita. Lebih banyakkan dosa yang pindah dibanding yang diambil. Maafin, kagak. Siapa yang berbuat jahat Allah balas. Al-Muntaqim. Innallaha sari'ul hisab. Allah itu cepat balasannya. Ada balasan. Sering banget ya Rasul. Itulah balasan Allah dari kejahatan yang dilakukan. Bagi orang yang beriman, dikasih sakit, dikasih cobaan, dikasih wabah yang membingungkan, itu dalam rangka Allah mau menghapus kesalahan, dihapus di dunia sebelum Allah tak mau balas di akhirat. Maka kita dikasih sakit dalam rangka menggugurkan, mengkorting, menghapus, mentipek dosa dan salah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faqad qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi barakati ulumih
وغفر له ولمشايخه ولمشايخنا آمين. وروي في الخبر أنه لما نزل قوله تعالى من يعمل سوءا يجزى به. Betul ini. Qala Abu Bakr radhiyallahu anhu ya Rasulullah kaifal farahu ba'da hadhil ayati. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ghafarallahu laka ya Aba Bakrin alasta tamradu alaysa yusibakal adha alayka tansabu alaysa tahzanu fahadha ma tujzauna bihi. Diriwayatkan di dalam hadis oleh bahwasanya, yaitu tatkala turun oleh firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi may ya'mal su'a yujza bih, barang siapa yang melakukan akan kejahatan niscaya dibalas ia dengan kejahatan pula. Qala Abu Bakr radhiyallahu taala an, berkata oleh Abu Bakar radhiyallahu an, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayati, bagaimana yaitu kegembiraan sesudah turunnya ini ayat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghafarallahu laka ya Aba Bakrin, moga-moga mengampuni oleh Allah bagimu wahai Abu Bakar. Alasta tamradu, bukankah engkau itu sakit? Alaysa yusibakal adha, bukankah menimpa akan kau oleh gangguan? Alaysa tansabu, bukankah yaitu letih oleh engkau? Alaysa tahzanu, bukankah sedih engkau itu? Fahadha, maka adapun ini sakit, tertimpa gangguan, keletihan jiwa, kesedihan hati, ma tujzauna bih, yaitu sesuatu yang dibalas kalian dengannya, yakni anna jami'a ma yusibaka yakunu kafaratan lidhunubika, bahwa seluruh apa yang menimpa oleh sesuatu akan kau, yaitu menjadi oleh sesuatu itu kafaratan, yaitu penghapus lidhunubika, bagi dosa-dosa engkau. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Hadirin sekalian yang mulia, malam hari ini kita memasuki hadis yang ke-326 dari ribuan hadis yang ada di Tanbihul Ghafilin, masih pada bab pentingnya sabar menghadapi cobaan dan kesulitan hidup. Saudara-saudara sekalian, kata Al-Imam Abul Laits As-Samarqandi
rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar. Dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijelaskan terkait nuzulul ayat, nuzulul Quran, turunnya ayat-ayat suci Al-Quran kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khususnya surat An-Nisa ayat 123. Pada surat An-Nisa ayat 123, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "May ya'mal su'an yujza bih." Kata Allah, siapa saja orang yang melakukan keburukan, melakukan kejahatan, maka tentu balasannya dengan kejahatan pula. Sebagai gambaran bahwa inna hadhihi dunya mazra'atul akhirah, sebagai gambaran dunia ini adalah sawah, tempat kita bercocok tanam, namun panennya di akhirat. Dunia ini adalah ladang, tegalan, kebun nanas yang kagak ada nanasnya. Kebun aja, dunia ini kebun. Maka apa yang kita tanam, itulah yang kita panen. Bila kita nanamnya pohon duren, maka fa insyaallah buahnya duren. Kalau kita nanamnya pohon bernuk, buahnya duren. Buahnya nanamnya bernuk, buahnya berenuk. Bisa berbuah duren enggak? Enggak. Ini yang membuat muslim hidup jadi tenang. Kata Imamul Ghazali radhiyallahu ta'ala an di dalam kitabnya Bidayatul Hidayah, kata beliau, fala tatma' an tahsuda ma lam tazra'. Jangan anda berharap memanen yang anda tak tanam. Kalaulah yang kita tanam duren, tentu buahnya insyaallah duren. Kalaulah yang kita tanam berenuk, sulit sampai muncul buah duren, tidak dimengerti, tentu buahnya berenuk juga. Dan ini yang menenangkan jiwa seorang muslim. Dalam ayat yang lain Allah menjelaskan di surat Az-Zalzalah, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarahu wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarahu." Siapa yang berbuat kebaikan, dia bakal buahnya kebaikan dan bakal dilihat dan dinikmati buah kebaikan itu. Siapa yang melakukan kejahatan, ya dia akan memanen itu, karena itu yang dia tanam, buahnya juga kejahatan. Jadi muslim fokus terus berbuat baik. Mau orang jahat kayak apa, urusan dia. Kita enggak usah pusing dan mikirin begini begitu yang bakal menjadi letih pada jiwa. Kita fokus saja, tanamlah kebaikan-kebaikan agar supaya buahnya juga kebaikan.
Allah jelaskan dalam surat An-Nisa pada ayat 123, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa orang yang menanam keburukan, maka balasannya, buahnya keburukan. Ini ayat di mata para sahabat Rasulullah menggetarkan jiwa mereka, karena mereka orang Arab, mengerti bahasa Arab, enggak kayak kita orang baca Quran thayyib thayyib aja, padahal lagi diomelin begitu. Ente jangan bengal, thayyib thayyib aja, karena enggak paham, yang penting merdunya. Mereka mengerti kandungan Al-Quran. Ketika Allah turunkan ayat kepada Sayyiduna Muhammad salawatullah wa salamuhu wa tahiyyatuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi, may ya'mal su'an yujza bih. Dengar ini pada menggigil para sahabat Rasulullah, pada bingung. Dia mulai otaknya berjalan dari perjalanan hidup dia, bukan perjalanan yang sekarang kayak kita sekarang duduk di masjid enak begitu kata orang, tuh orang baik. Hanya dia melihat sekarang kita duduk di majelis ilmu. Coba baca perjalanan kita dulu, apalagi dari umur baligh 15 tahun. Mangga orang hilang, ayam orang hilang, nangka udah dibungkus sama karung, udah maghrib besok pagi aja diambilnya, belum pagi udah kagak ada. Baca perjalanan, belum lagi zaman SMA, datang di kantin ikut organisasi Darmaji, dahar bakwan 5 ngaku hiji. Ada nggak yang model begitu tuh? Yang mana orangnya? Waduh, bahaya ini. Ini bagaimana? Belum lagi naik metro mini, pakai pura-pura merem waktu kondektor mintain duit, pakai duit recehan, cek merem. Dia udah ke depan, dia turun. Ada nggak yang model begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Ini bingung sama para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka bingung mensikapi ini ayat. Belum lagi nonjok orang, tahu kagak tuh temennya, di temennya yang salah, pokoknya temen gue bela juga. Dolim kita berapa kali begitu tuh. Itu namanya dipikirin oleh para sahabat. Dari perjalanan hidupnya dia mendengar firman Allah subhanahu wa ta'ala, may ya'mal su'an yujza bih. Siapa yang ngerjain kejahatan, Allah bakalan balas dia dengan kejahatan, dibalas. Ini ayat yang menggetarkan para sahabat, para salafus saleh, pada nangis kalau sudah mendengar ayat model begini. Hatta Imamul Busiri dalam burdahnya beliau bersenandung, ya akramal khalqi mali man aludu bihi siwaka inda khululil hadisil amami walan yadiqa rasulallahi jahuka bi idzal karimu tajalla bismi muntaqimi. Wahai makhluk termulia Nabi Muhammad, enggak ada sandaran dalam hidup saya ini kecuali cuma engkau doang menghadapi peristiwa besar di hari kiamat yang merata. Wahai Rasulullah, saya yakin keagunganmu enggak sempit bagiku
saya akan pegang kakimu sebisa saya menghadapi Allah kelak di akhirat. Idal karimu tajalla bismi muntaqimi, ketika Allah yang di dunia penyayang, pengasih, di akhirat sudah tidak berbicara lagi penyayang. Al-Muntaqim, di antara asma Allah yang maha membalas dendam kepada mereka yang jahat di dunia, bakal dibalas dengan jahat pula. Ini mendengar begini bingung mereka. Termasuk kala itu ayat ini turun kepada Sayyiduna Muhammad salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala ali Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an, seorang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan dewasa. Abu Bakar artinya bapaknya gadis, istrinya Rasulullah yang gadis cuman satu-satunya Siti Aisyah. Maka karena istrinya Rasulullah yang gadis Aisyah, maka mertuanya disebut Abu Bakar. Ayahnya perawat, ayahnya perawat. Namanya ya ada di KTP-nya, bukan namanya. Begitu. Abu Bakar, ayahnya perawat. Namanya ya Abdullah, namanya Abdullah bin Abi Quhafa, bukan namanya Abdullah, namanya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Orang yang sangat dalam ketika memahami setiap ayat demi ayat daripada Al-Quran yang turun kepada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Abu Bakar seorang yang luar biasa. Masuk Islam tidak pakai lama, hanya Nabi sampein doang. Ente kagak ingat 3 bulan yang lalu Pak Pendeta ngomong sama ente terkait mimpi ente, siang-siang ente ngomong. Nah ketemu juga kagak Nabi sama pendeta di Palestina. Abu Bakar dongeng juga enggak dongeng, Nabi tahu. Ente enggak ingat mimpi itu? Panjang cerita itu, jadi saya tidak urai di sini. Nanti ketemu Abu Bakar lagi, nanti kita ceritakan sebab Islamnya, biar tidak begitu panjang malam hari ini kajian kita. Abu Bakar langsung syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abu Bakar muda dari Nabi, umur 35 tahun, pemuda, belum tua, masuk Islam. Abu Bakar mendengar ini, saudara, Sayyidina Abu Bakar bertanya kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyidina Abu Bakar, ya Sayyidi ya Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayat. Kata Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala, duhai Rasulullah, saya dengar ini firman dari Allah, siapa yang berbuat jahat Allah bakal balas dengan kejahatan. Enggak bilang Allah ampuni, enggak, Allah maafin, kagak. Siapa yang berbuat jahat Allah balas. Al-Muntaqim, innallaha sari'ul hisab, Allah itu cepat balasannya, ada balasannya. Enggak kemudian mayyamal su'an yughfar, siapa yang berbuat jahat dimaafin. Enggak, man ya'mal su'an yujzabi, siapa yang beramal buruk diingat-ingat
sama kita, itu semuanya bakal dibalas oleh Allah. Kata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, ya sayyidi ya Rasulullah, kaifal farahu ba'da hadhil ayat? Saya ini rasanya enggak ada kebahagiaan dalam hidup ini mendengar firman Allah, betapa banyak perbuatan salah yang telah saya lakukan. Saya bakal menerima semuanya daripada kejahatan-kejahatan yang saya lakukan. Hari-hari saya penuh dengan kebingungan menghadapi umur yang banyak tersia-siakan dan terhambur-hambur. Mulai insaf ibadah ketika badan sudah mulai lemah, ketika pengen sodakoh ketika duit sudah nggak ada. Begitulah kita orang. Bagaimana ngadepin ini? Kaifal farah? Bagaimana mungkin ada bahagia dalam hidup ini? Nabi mensikapi firman Allah surat An-Nisa ayat 123 ini, ya Nabi. Kami rasanya ngadepin Allah nanti bagaimana kesalahan kami, bagaimana kealpaan yang kami lakukan dalam hidup ini dari umur yang Allah berikan. Bagaimana ngadepin balasan Allah? Rasanya saya ini mau putus asa, wahai Rasulullah. Ketika Allah nyatakan man ya'mal su'an yujzabi, apa yang mau diharapkan dari umur yang ada? Rasanya antara yang baik sama yang buruk, banyakan yang buruk. Lihat Quran sama lihat WA, banyakan mana kira-kira? Sehari semalam ini di masjid nih, banyakan mana? Al-Quran. Alhamdulillah. Ini bagaimana ngadepin ini? Abu Bakar bertanya kepada Rasulullah pertanyaan yang sangat dalam, mewakili umat yang jauh nanti sesudah kematian beliau, memikirkan kita. Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, bagaimana umat akhir zaman yang ibadah bisa dihitung, bisa dihitung, salat bisa dihitung, tarawih aja milih imamnya siapa. Ustadz Mamat lama, ganti masjid aja dah. Ada yang model kayak begitu? Ada enggak? Ada aja orang, ya kan, lama. Ini ngadepin ini bagaimana ya Rasulullah? Rasanya ditimbang-timbang antara amal baik sama amal buruk ini. Saya ini banyak amal buruk. Bagaimana ngadepin ini? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memahami apa yang dalam kekhawatiran Abu Bakar, mewakili kita sebagai umat. Kata baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ghafarallahu laka ya Abu Bakar." Moga Allah ampuni Anda punya salah, wahai Abu Bakar. Begitu Nabi. Kenapa? Karena Abu Bakar sudah putus asa menghadapi ayat may ya'mal su'an yujzabi. Bagaimana ke depan? Ibadah udah kurang kuat, badan udah loyo, semangat doang tinggi, tapi enggak kuat diajak ibadah badan.
Tapi Rasulullah sebagai pemimpin sejati mengerti kesulitan umat, mengerti kepusingan umat. Inilah yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, azizun alaihi ma anittum. Azizun alaihi ma anittum. Pusing sama Rasul kalau umatnya stres, ndak pengen umatnya ngalamin stres. Abu Bakar stres menghadapi ayat ini. Rasul tidak mau umatnya stres. Dijelaskan oleh Rasulullah dengan bahasa bertanya, istifham takriri namanya. Alasta tamradu ya Abu Bakar. Abu Bakar, saya mau tanya engkau pernah sakit? Bukan pernah lagi, namanya orang hidup. Ya, sakit itu biasa. Ada sehat, ada sakit. Sering ngalamin. Apalagi udah tua rentah. Bukannya makin miskin, makin kaya raya pas tua. Rambut mengandung perak, kan kaya. Tulang mengandung kapur, pengapuran, kaya. Begitu. Jantung memakai cincin, kaya. Badan punya pabrik gula, kaya. Sakit sering banget ya Rasul. Itulah balasan Allah dari kejahatan yang dilakukan. Bagi orang yang beriman, dikasih sakit, dikasih cobaan, dikasih wabah yang membingungkan, itu dalam rangka Allah mau menghapus kesalahan, dihapus di dunia sebelum Allah tak mau balas di akhirat. Maka kita dikasih sakit dalam rangka menggugurkan, mengkorting, menghapus, mentipek dosa dan salah kita. Bila kita kaki uratnya pada asam, namanya asam urat. Syukurianya, sebab itu lagi diampuni dosa-dosa kita. Nggak usah pakai ngeluh marah-marah, banting obat, dibanting obat menang mahal doang 1 juta, sembuh juga orang obat tai doang. Gak usah pakai marah-marah, sabar aja. Ini Allah ngegantiin dulu kaki jalan ya ke Tegal Rotan, Pondok Serut, ke Milenium, belum ke Tanah Abang, Perumpung, ya anggap aja itulah gantiin yang kayak begitu. Kita anggap aja. Kata Nabi, Anda pernah sakit? Iya, pernah sakit ya Rasulullah. Itu sakit yang menimpa Anda menggugurkan dosa-dosa Anda. Bila kita ngalamin sakit, sing sabar, karena dosa kita lagi diampuni. Tak usah banyak marah dan mengeluh kepada Allah. Wong dosa lagi diampuni, lagi dihapus-hapusin. Begitu. Kenapa mesti marah? Allah lagi bersihin kita. Yang namanya emas ada karatnya, ya kudu dibakar. Maksudnya bukan dalam rangka menghinakan, tapi memuliakan emas supaya dia bersih dari kotoran. Begitulah orang mukmin dikasih sakit. Itu bukan dalam rangka Tuhan menghinakan, tapi Tuhan sayang kepada dia. Daripada ngalamin di neraka,
yang sehari sama dengan 1000 tahun di dunia. Mendingan di dunia dikasih sakit, biar nanti meninggal tidak ada dosa. Biarkan. Ini loh Abu Bakar. Kata Abu Bakar, alhamdulillah. Jadi sakit yang menimpa saya itu ada manfaatnya Nabi. Banyak. Di antaranya menghapus dosa-dosa yang pernah dilakukan. Minum teh botol cap topi miring, habis gara-gara sakit. Begitulah. Itu bentuk sayangnya Allah. Inilah Rahman. Allah tuh pengasih, penyayang. Jadi tak usah mengeluh. Ngalamin sakit buat orang mukmin bagus. Bukan juga maknanya minta sakit, bukan. Tapi kita enggak minta qadarullah sebagai makhluk. Allah yang tahu apa yang terbaik bagi hambanya. Sebab wal khairu wasyarru bimasyiatillah, tadi di Ratibul Haddad. Sehat, sakit, ketetapan Allah. Ada hikmah besar kalau kita mengalami sakit dalam rangka membakar dosa-dosa kita. Yang sabar. Abu Bakar ditanya lagi sama Nabi, alaysa yusibakal adha, bukankah engkau pernah ngalamin dan tertimpa cobaan hidup, pernah disakiti orang? Ya Allah, sering ya Rasul. Pernah didolimi orang? Jangan ditanya, sering banget. Itulah disakiti orang tuh dalam rangka Tuhan ngapus dosa-dosa kita. Oh begitu. Ada orang ngata-ngatain, iya itu dalam rangka diambilin dosa kita. Enggak usah dibales, nanti dosa dia pindah sama kita. Lebih banyakkan dosa yang pindah dibanding yang diambil. Rugi. Rugi apa untung? Biarkan. Kata Nabi Isa, bila ditampar pipi kanan, berikan pipi kirimu. Kan begitu bahasa Nabi Isa. Dan selalu orang Nasrani ulang-ulang kalimat Nabi Isa ini. Kan begitu. Bahasanya sabar begitu. Intinya, maksudnya sabar. Anda pernah mengalami cobaan? Ya Allah, sering. Itulah cobaan itu dalam rangka menghapus dosa dan nista yang Anda lakukan. Biar tidak di akhirat Allah balasnya, di dunia aja. Karena repot kalau di akhirat, enggak ada taubat. Di dunia aja, itu sayang Allah. Begitu. Diganggu, biasa. Alaisa tansobu, Anda pernah letih jiwanya? Ya Allah, sering capek mikirin ngadepin bini aja, pegel banget, cerewet mulu, ngomel mulu, ampe pengen ngata-ngatain kayak nenek lampir nih mulutnya, cuman kagak berani ngomong, takut tambah kenceng ngomelnya. Diam aja, emang biasa jagoan begitu. Sama orang lain berani, sama bini diam aja. Begitu, itu biasa. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Itu biasa. Anda pernah didolimi? Ya. Anda pernah tersakiti? Ya. Anda pernah mengalami cobaan hidup? Ya. Itu menghapus dosa dan kesalahan Anda, biar Anda tidak mengalami azab di akhirat. Sebab wal adzabul akhirati akbar, azab Allah di akhiratmu lebih serem lagi. Jadi ini Allah sayang. Alaisa tahzanu, Anda pernah ngalamin sedih? Ya.
saya ngalamin sedih, kesedihan yang menimpa Anda dari kegagalan yang Anda alamin, itu menghapus dosa dan kesalahan Anda. Maka kata Nabi Abu Bakar, fahadha ma tujzauna bih may ya'mal su'an yujza bih. Siapa orang kalau mukmin berbuat salah, Allah balas dengan tidak enak. Balasan Allah kasih sakit kadang, diganggu orang, dicemooh orang, difitnah orang, jiwa pegel, jiwa sedih. Itu balasan dari salah kita kepada Allah. Sing sabar di dunia, sebentarlah dunia, enggak lama, paling banter setahun, 60 tahun, habis itu kita mati. Bas, udah begitu. Yang nyela, yang dicela juga mati. Kalau ada yang nyela biasa. Kata Sayyidina Hasan Al-Basri, ada yang ngadu, Tuan Guru, saya ini pegel, orang pada nyela, zalim mulu sama saya, capek saya ini, orang ngomongnya sembarangan aja, padahal saya ini udah benar melangkah ini ngikuti Nabi. Kata mana Hasan Basri, mau saya kasih amalan biar orang-orang tidak ada yang mencela kamu. Wah, mau banget. Besok pagi ke rumah. Dia ajak, datang ke rumah Imam Hasan Basri, duduk, kasih sarapan, kasih minuman. Mana amalannya? Saya tahu kau enggak demen wirid, puasa enggak demen, ini amalannya, ikut saya. Pas belakang rumahnya tanah kusir, no begaul sama dia, enggak ada yang ngomel, nyela ente, enggak ada. Iya, dia mah orang mati, emang begono kalau begaul sama orang hidup mah. Jangankan lu, Nabi Muhammad aja dicela, apalagi kita yang dosanya banyak. Biasa, dah dikasih amalan apa dikira begitu. Begaul sama dia begitu, gaul sama orang tanah kusir, dia enggak pernah nyelah, enggak, diam aja begitu. Orang tanah kusir, apa ya orang sini, TPU Sukabumi Selatan yang di Solo tuh. Oh iya, baik, kayak begitu, biasa begitu, biasa. Kata Nabi, fahadha ma tujzaun nabi, ini adalah balasan Allah yang dimaksud pada ayat itu buat anda umat Islam. Jadi kalau anda ngalamin sakit, itu Allah lagi pengen ngapus-ngapusin dosa kita. Kalau anda mengalami didolimi orang, itu pertanda Allah lagi ngapusin dosa-dosa kita. Kalau anda mengalami sesuatu yang membuat jiwa berduka, itu Allah lagi pengen ngapus-ngapusin salah kita. Ketika dosa anda diampuni sama Allah, anda girang apa marah? Girang ya Rasulullah, yang sabar. Begitulah sikap muslim di dunia, sabar. Sabar menghadapi cobaan. Karena memang dunia madrasah kehidupan, dan apa yang kita alami adalah soal-soal UTS, UAS, UN daripada madrasah kehidupan biasa. Yang penting fokus, seperti di ujung doa ratib, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah. Fokus ini aja, kita mengharap ridha Allah, mengharap surga Allah. Kita yang sabar di dalam menjalani hidup ini. Biasa, biasa. Piring pecah oleh pembantu, kita omelin, utuh kagak. Menjadi kecewa, iya, ya sudah.
kita bilang saja lain kali yang hati-hati, begitu aja. Itu juga udah cukup daripada kita ngata, lu tahu gak nih piring belinya dari Singapura, gaji lu sama piring masih mahalan piring aja selalu kerja, ngapa gua, kata pembantunya. Gara-gara kita omongnya kotor. Yang sabar, biasa. Kita punya bini ngomel, enggak apa-apa, yang sabar. Anggap aja ini adalah nyanyian-nyanyian yang luar biasa, yang membuat kita malamnya jadi melek, pengen deket sama Allah. Kan bagus ya, pengen jadi waliullah. Yang sabar. Ada kitab Sofahat min Sabril Ulama, ini tesis tentang sabarnya orang suami yang akhirnya jadi waliullah. Asal sabar ngadepin bini, sabar aja, enggak apa-apa. Emang dia mulutnya dua, mulut satu aja pegel, apalagi yang mulut dua, biasa. Begitu dalam hidup, begitu. Dan ini kalamnya Nabi ini kudu masuk di hati kita. Jangan sampai kita di masjid ngangguk-ngangguk, keluar puyeng lagi. Saya nggak mau ini. Kita pelan-pelan memahami ritme kehidupan. Harus sabar biasa. Biasa. Tidak semua orang membenci kita, sebagaimana tidak semua orang menyukai kita. Biasa manusia dalam hidup. Yang penting kita Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah. Fokus sama Allah, amalin ajaran Rasulullah, terapin tuntunan dan pedoman salafus soleh, hidup kita mulia dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Minta izin, minta ridho, ngajinya segini aja malam hari ini.